Kembali lagi bersama kami membaca teori. Tidak sedikit generasi milenial maupun generasi Y terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Data yang kami peroleh dari OJK pada tahun ini, penggunaan platform online pendanaan atau pinjaman didominasi oleh pemuda usia 19-34 tahun. Belum lagi pinjaman tersebut menurut data bermuara untuk keperluan konsumtif. Subscribe. Lawan kata dari konsumtif ialah frugal living. Mungkin Anda sudah pernah mendengar apa itu frugal living, tetapi belum memahami manfaat atau cara menerapkan gaya hidup ini. Jangan khawatir, pada video kali ini kami akan memberikan penjelasan lengkap mengenai gaya hidup frugal living. Frugal living merupakan gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan yang bijak dan hemat. Tujuan utamanya untuk mengurangi pengeluaran dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan sambil menghindari pemborosan. Frugal living bukan berarti hidup dalam keterbatasan atau kekikiran loh, tapi memprioritaskan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Konsep frugal living mulai berkembang sejak zaman The Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1929 sampai dengan 1939. Kondisi ekonomi saat itu sangat sulit dan mengharuskan orang-orang untuk menghargai nilai uang dan mengurangi pemborosan. Frugal living juga berkembang karena meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan keberlanjutan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Kemudian kami ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip frugal living, yaitu yang pertama dengan membeli barang yang dibutuhkan. Prinsip utama frugal living adalah membeli barang hanya yang benar-benar diperlukan. Anda harus teliti menilai jika itu barang benar-benar tidak bisa diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua adalah menghindari pemborosan. Orang yang menerapkan frugal living menghindari pemborosan dengan tidak membeli barang-barang mewah atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka mempertimbangkan nilai sebenarnya yang diperoleh dari setiap barang yang dibeli. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mencari alternatif yang lebih murah. Frugal living itu libatkan mencari alternatif yang lebih konsumtif tanpa mengorbankan kualitas. Artinya, Anda bisa memanfaatkan diskon atau promo, atau Anda bisa membandingkan harga sebelum melakukan pembelian. Yang keempat, memperbaiki kebiasaan finansial. Cara hidup frugal living tidak hanya tentang pengeluaran, tetapi juga tentang memperbaiki kebiasaan finansial, termasuk mengelola utang, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Yang kelima, prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga keseimbangan keuangan. Frugal living mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ingat, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Anda harus membuat anggaran, melacak pengeluaran, dan memastikan bahwa uang yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan finansial Anda atau pendapatan Anda. Jangan katakan frugal living itu sebagai sikap pelit ya. Frugal living seringkali disalahartikan sebagai pelit, padahal keduanya memiliki perbedaan makna yang signifikan. Frugal living yaitu cara mengelola keuangan dengan bijak. Orang yang menjalani gaya hidup ini membeli barang dan layanan yang dibutuhkan, memperhatikan kualitas, mencari cara untuk menghemat uang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar. Kalau pelit itu berbeda. Pelit itu sikap yang ekstrim di mana seseorang menolak untuk mengeluarkan uang sama sekali, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya penting. Pelit seringkali melibatkan ketidakmauan untuk berbagi atau membantu orang lain. Dalam frugal living, pengeluaran diarahkan untuk kebutuhan yang penting dan dihindari pemborosan, sementara pelit, pengeluaran diabaikan sepenuhnya, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebutuhan dasar. Itulah yang disebut dengan pelit. Jadi saya simpulkan frugal living di sini adalah sebuah konsep gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Pasalnya, manfaat frugal living tidak sekedar menghemat pengeluaran, tetapi meningkatkan tabungan dan mengurangi utang. Untuk mendapat manfaat tersebut, Anda perlu membuat anggaran, mengurangi pengeluaran rutin, mencari alternatif yang lebih murah, memperbaiki kebiasaan finansial, dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.